Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita coba jawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di kolom komentar. Yang ini pertanyaannya tuh cukup familiar banget kayak, Bang, saya baru mulai jualan ya di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Bahkan saya baru jualan kuliner, tapi kok sepi ya, belum ada pembeli atau apa gitu dan baru sebulan jualan. Ya, atau ada yang kadang-kadang baru seminggu atau ada yang ya nggak nyampe 3 bulan lah udah kayak nanya, kok jualan saya sepi ya? Apa yang harus saya lakuin, Bang? Oke, kita langsung simak aja videonya. Ya, ini ngobrol-ngobrol santai sih. Ya, jadi santai aja. Ya, jadi banyak kayak yang nanya kayak, Bang, gue baru mulai jualan, tapi kok sepi ya? Gimana sih cara naikin penjualan? Atau misalnya omsetnya gimana? Saya udah jualan 2 minggu, ada yang udah jualan 3 minggu, ada yang jualan udah sebulan, tapi kok datengin pelanggan tuh susah banget ya. Oke, teman-teman sebetulnya gini, nomor satu tuh yang harus diutamain dulu tuh adalah jualan tuh nggak segampang itu gitu ya. Maksudnya dalam arti kata bukan saya mau bikin sikapnya ini pesimis ya, tapi kalau misalnya jualan segampang itu, saya yakin semua orang tuh pasti pada pengen jualan. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya instan. Itu pasti udah butuh proses. Dan kalau memang saya baru jualan terus langsung rame, ya itu memang udah rezekinya juga ya. Tapi sepengalaman saya adalah ketika baru mulai jualan ya udah sabar-sabar aja dulu. Nggak ada yang instan gitu ya. Jadi harus sabar. Nah, tapi bukan berarti kita juga nyerah, tetap harus belajar. Contoh nih, kalau misalnya jualannya di online gitu ya, di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Ya, gimana cara ningkatin penjualan? Yang baru mulai ya, teman-teman kejar dulu yang namanya rating atau kejar 10 orderan pertama biar dapat rating. Nah, rating itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin nggak sih kalau misalnya di saat kita beli GoFood, GrabFood atau ShopeeFood ya, terus kan ada nama toko, udah gitu di bawahnya tuh ada rating tuh, ratingnya misalnya 4.7, 4.3, terus udah berapa kan, nah itu namanya rating. Kayak kalau di Tokopedia apa ya, Eh, nilai ini ya, nilai tokonya gitu, seperti apa kepuasannya, karena itu kan yang bikin terpercaya ya. Nah jadi di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood sama, kejar ratingnya dulu. Nah kalau di GoFood itu kejar 10 orderan pertama biar dapat rating. Nah, setahu saya sekarang saat ini juga cara penghitungan rating itu udah berubah. Kalau dulu itu kan 60% dari performa resto, 40% itu dari review pelanggan. Apa kebalik ya, saya lupa. Kalau sekarang itu 100% itu dari review pelanggan. Jadi benar-benar yang menilai itu pelanggan, baru keluar nanti si rating. Tapi ada enak plus minusnya ya. Jadi enaknya adalah kalau nilainya bagus-bagus semua, itu bisa langsung naik gitu. Kayak misalnya jadi 4,7, 4,8, 4,9. Kalau misalnya nilainya 5, 4 gitu ya bintangnya. Tapi misalnya tiba-tiba ada yang satu aja nggak ngasih ratingnya, misalnya nggak puas gitu ya, ngasih bintang 1, itu bisa langsung bikin ngejeblok. Dari yang tadinya 4,8 itu bisa mendadak bisa jadi 4 atau bahkan di bawah 4 karena dia perhitungannya kan kalau ada satu aja yang bintang 1 tuh akan nurunin persentase gitu. Jadi sebetulnya dengan yang sistem sekarang menurut saya dan beberapa teman-teman itu bahwa ada plus minusnya gitu. Nah, enaknya adalah begitu ada yang ratingnya jelek, itu udah langsung ratingnya jadi drop. Nah, ini juga pelajaran ya buat teman-teman. Uh, saya juga belajar banget sama istri. Kayak kita sekarang kalau mau ngerating atau mau nge-review suatu resto atau toko tuh nggak mau sembarangan. Kalau memang ada yang kita nggak suka atau nggak cocok sama keinginan kita, lebih baik kita panggil dulu si merchantnya atau supervisor ya. Kita komplain dulu lah ke mereka langsung. Jangan kasih langsung review. Karena apa, kasihan? Karena review itu kan dibaca banyak orang ya gitu. Jadi saya ngerasain banget lah sebagai pedagang gitu. Jadi hati-hati di situ. Nah itu tadi untuk yang jualan di online ya. Jadi kejar rating. Sama di jualan di offline tuh ada enaknya adalah kalau ada nggak suka atau nggak cocok kan bisa langsung di handle. Nah ini juga salah satu yang di saat tips teman-teman baru mulai jualan gitu ya, baru mulai usaha kuliner. Jadi yang namanya kepuasan pelanggan gitu. Kepuasan pelanggan adalah yang menjaga nih biar teman-teman tuh jualannya itu oke, produknya oke. Karena gini, buat produk enak itu menurut saya lebih mudah dibanding bikin produk yang konsisten. Karena susah gitu loh. Buat produk enak tuh bisa buat ini, tapi menjaga tetap enak tuh bisa atau enggak? Susah sanggup atau enggak? Contoh nih, satu lagi kemarin. Kita Rumah Naskun tuh umurnya dari tahun 2019. Gitu sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh? 2025 ya, 6 tahunan. Kemarin itu saya mendatangkan satu konsultan yang memang jago lah ngehack gitu, maksudnya jago ngehack, terus ngeevaluasi, dan saya butuh point of view, pandangan dari orang lain tentang Rumah Naskun. Ternyata kita Rumah Naskun yang sudah menurut saya udah cukup dewasa ya, udah 6 tahun ini, tetap masih banyak kekurangan gitu, masih banyak hal-hal yang harus
benerin. Contoh aja sesimpel kayak nasi gitu ya, nasi kuning. Kita main Korea ada nasi kuning. Kadang-kadang kita masih suka nggak konsisten. Entah nasinya kelembekan lah, entah berasnya gimana lah, dan yang lain-lainnya. Itu kan agak susah ya gitu. Nah, makanya kemarin ngedatengin yang jagoannya lah, profesionalnya namanya Bu Yuyun. Nah, itu kita dicek lagi tuh, dan ternyata banyak banget PR yang harus kita kerjain untuk sekelas kita yang udah 6 tahun. Jadi makanya tadi balik ke tadi, di saat teman-teman baru mulai jualan udah pasti itu ya jangan nyerah duluan, jangan drop duluan. Baru jualan 3 minggu, baru jualan 2 minggu tapi udah bingung gitu. Misalnya kok sepi ya, saya harus gimana, coba dulu usaha dulu, kan usaha tuh banyak. Dengan nomor satu ya kalau saya pribadi adalah dengan promo. Kalau baru mulai jualan, promo itu kan banyak ya, mau di GoFood, GrabFood udah ada tuh, ada promo-promo mandiri, ada promo harga coret, ada promo diskon ongkir, ada promo mega campaign yang dari Gojek yang itu wajib diikutin. Nah, kalau misalnya dari dengan offline itu banyak juga dengan promo-promo yang kita misalnya dari media sosial, atau kalau nggak kita paling utama tuh saya lebih senang adalah promo dari teman-teman. Contohnya gimana? Misalnya saya baru buka apa gitu, misalnya baru buka kopi. Ya udah promosiin dulu aja ke teman-teman gitu. Gue baru buka kopi nih, datang yuk cobain gitu. Nah, nanti dari mulut ke mulut itu, tapi harus dengan catatan harus puas ya pelanggannya gitu. Maksudnya produk kita juga emang udah oke. Dan oke itu dalam arti kata bukan yang enak banget ya, karena gini, balik lagi kita ngebahas tadi produk enak, enak tuh relatif ya. Enak menurut saya sama enak menurut teman-teman tuh kan beda-beda gitu ya. Mungkin teman-teman suka pedas, saya nggak suka terlalu pedas. Jadi mau seenak apapun tapi kalau pedas ya saya nggak bisa makan gitu. Nah, jadi paham dulu ya maksudnya di situ. Nah, tadi yang baru mulai jualan itu dengan promo. Promo tuh sangat menurut saya paling powerful banget. Apalagi kalau promonya itu dari mulut ke mulut dibanding dari promo. Maksudnya bukan saya bilang KOL atau influencer itu nggak bagus juga, enggak ya. Tapi promo dari mulut ke mulut itu di share itu akan lebih powerful, akan lebih kuat. Orang akan lebih percaya di situ. Dan itu butuh proses. Nggak ada yang namanya instan gitu ya. Kalaupun memang ada, itu memang udah rezekinya ya. Nah, balik lagi, kalau kita tarik panjang ke spiritual rezeki, yakin aja rezeki nggak akan ketukar gitu ya. Kita pun alhamdulillah bisa seperti sekarang ini, prosesnya itu juga sangat cukup panjang gitu. Jadi intinya adalah berusaha, kerja keras, jangan nyerah dulu. Anggaplah setahun pertama itu tuh ya memang teman-teman kayak baru belajar lah gitu, nggak usah terlalu berharap yang gimana-gimana juga gitu. Kenapa? Karena kalaupun dikasih langsung rame, saya nggak tahu teman-teman sanggup atau enggak. Gitu, kayak misalnya baru mulai nih, teman-teman baru mulai jualan kopi. Biasa bikin 1-2 gelas, maksimal sehari 20 gelas. Bikinnya 1-2 gelas 5 menit, 10 menit. Coba kebayang kalau misalnya tiba-tiba tempat kopinya teman-teman viral. Jebret, datang pelanggan langsung 10, 20. Teman-teman sanggup nggak bikin kayak gitu? Teman-teman baru mulai, mesin kopinya anggaplah masih pakai yang manual. Itu nggak gampang juga nge-scale up seperti itu. Itu butuh pengalaman juga gitu. Banyak yang saya lihat adalah teman-teman yang bahkan saya case beberapa klien saya juga, dia begitu rame dia nggak siap. Alhasil apa, jadi bumerang, malah jadi reviewnya nggak baik. Dibilang makanannya lama lah, dibilang makanannya nggak sesuai standar lah, nggak sesuai foto, malah jadi bumerang balik. Bahkan yang kemarin tuh ada satu resto yang menurut saya cukup enak, rame ya di cabang pertama, begitu dia buka cabang 2 itu viral langsung, jebret gitu. Tapi begitu saya ke sana, saking ramenya jadi banyak komplain. Makanan tuh bisa nunggu 1,5 jam. Iya, yang bener aja mau seviral-viralnya, nunggu makanan 1,5 jam tuh kayak cukup lama. Kecuali beda dengan antri ya. Antri itu opsional. Jadi gini, misalnya contoh gini, kita datang ke satu tempat, ya, ke satu tempat misalnya mau beli nasi kuning. Antrinya panjang, ya bisa sejam atau 2 jam. Itu kan pilihan. Teman-teman mau ya silahkan ngantri. Tapi begitu dia sudah ngantri dan begitu dia pesan, makanan tidak boleh lebih dari 30 menit. Saran saya bahkan kita punya standar itu sekitar di bawah 5 menit, 7 menit. Kalau untuk nasi kuning ya, gitu. Ngantri dia oke, tapi begitu makanan sudah dipesan, itu hati-hati. Gitu. Jadi makanya flow, layout itu kayak gitu-gitu tuh juga penting. Ya, oke deh kalau gitu kayak tadi udah cukup panjang ya tips yang banyak yang nanya nih, Bang, saya baru mulai jualan. Gimana sih caranya biar rame atau apa? Itu nomor satu jawabannya adalah promo. Mau nggak mau, suka nggak suka, menurut saya ada promo itu nomor satu. Mau promo media sosial, mau promo dari teman-teman, mau promo dari KOL gitu. Tapi kalau iklan hati-hati ya di online ya. Itu kalau yang baru mulai saya tidak terlalu menyarankan. Ya kalau yang offline tetap ya promo, mau media sosial dan lain-lain.
Dan itu satu. Yang kedua, jangan gampang patah semangat gitu, baru 3 minggu, baru 4 minggu jualan, tapi udah kayak, oh kok nggak ada yang beli atau apa, itu udah drop duluan. Jangan kayak gitu juga. Ya, oke, semangat buat yang baru mulai jualan, saya bantu doa semoga usahanya yang pasti jadi usaha yang berkah. Ya, berkah, 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 dan laris manis, omsetnya bisa tembus 50 juta per hari, bahkan bisa sampai 100 juta. Ya, percaya nggak percaya apa yang kita omongin itu adalah satu doa, dan suatu saat insya Allah saya juga akan balik ke saya, siapa tahu omset saya bisa mencapai 100 juta per hari. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh banget dicantumin di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di share dan di subscribe, karena siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan video-video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.